Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Bagus Adi Pradana. Saya mengajar di SMA Negeri 18 Tanjung Jabung Barat. Di sini saya mengajar sebagai guru mata pelajaran kimia. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru kategori 2 tahun 2022. Saya berasal dari LPTK Universitas Jambi. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 bulan Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan mengambil materi teori tumbuhan pada kelas 11 IPA. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap. Mari kita memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak absen dahulu ya. Ya, Pak. Baik. Siapa yang nggak masuk hari ini? Semua. Ada semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita untuk selalu menjaga kesehatan kita ya. Jadi ini kan bulan Desember, hujan terus tiap sore. Nah, jadi jaga kesehatannya ya. Baiklah, kita hari ini akan belajar tentang teori tumbukan. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin ya. Oke, kita buat kesepakatan pembelajaran dahulu ya. Silahkan dari kesepakatan pembelajaran yang pertama. Yang pertama, silahkan Egy untuk dibacakan yang paling pertama. Berdiri Egy. Satu, selama pembelajaran kimia yang ada di meja hanya pena dan buku catatan kimia. Baik, terima kasih. Yang kedua, silahkan dari Anggi. Yang kedua, Gi. Baca, Gi. Selama diskusi, berbicara sopan, bahasa yang baik dan tidak berbicara dari materi yang dibahas. Baik, terima kasih. Poin yang ketiga, silahkan dari kelompok sini. Silahkan. Mes. 3. Apabila reviewernya sedang berbicara, maka didengarkan dan disimak. Baik, terima kasih. Jadi itu ya kesepakatan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Akan melihat kembali materi yang kemarin ya, terkait dengan laju reaksi. Oke. Pengertian laju reaksi. Ada yang bisa pengertian laju reaksi? Silakan. Pengertian laju reaksi. Egy, silakan Egy. Pengertian laju reaksi. Laju reaksi menunjukkan laju penurunan jumlah reaktan atau laju pertambahan jumlah produk persatuan waktu, satuan jumlah suatu zat berbeda seperti gram, mol, atau konsentrasi.
Baik. Satuan waktu adalah detik, menit, jam, hari, atau tahun. Dalam reaksi kimia, banyak zat kimia yang digunakan sebagai larutan atau gas dalam ruang tertutup. Dalam hal ini, laju reaksi digunakan sebagai satuan konsentrasi atau molaritas. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kepada Egi. Baik. Oke, selanjutnya hubungan laju reaksi dengan teori tumbukan. Ada yang bisa? Jadi teori tumbukan menjelaskan tentang terjadinya reaksi karena adanya tumbukan efektif antara partikel-partikel reaksi. Selain itu juga teori ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kepada Febri. Jadi hubungan laju. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada kognitif dan psikomotor. Silahkan yang kognitif untuk dibacakan. Restu? Silahkan Restu. Kognitif. 1. Peserta didik mampu menganalisis terjadinya suatu reaksi kimia berdasarkan teori tumbukan dengan benar. 2. Peserta didik mampu menganalisis terjadinya tumbukan efektif dan tidak efektif dengan benar. Baik, terima kasih. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini terkait dengan ranah yang kognitif. Yang psikomotor. Silahkan. Psikomotor. 1. Peserta didik mampu menyajikan dan mempresentasikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah pembahanan fisika dan kimia yang tak terkendali dengan... Ada sebuah video terkait dengan pemanfaatan dari teori tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaat teori tumbukan itu? Jadi ini ada sebuah video terkait dengan pemanfaatan laju reaksi. In order to illustrate the progressive rusting of steel, a small metal plate was placed outdoors and photographed regularly over an 8-month period. The plate was placed in roughly the same position each time and photographed approximately 80 times. Selanjutnya kita akan ice breaking dulu sebelum kita memulai pelajaran ya. Bisa? Bisa. Baik, silakan berdiri dulu. Oke, ya kita akan ice breaking namanya tepuk semangat yes, ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat yes. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita akan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang Bapak tadi malam Bapak kasih. Ya, yang Bapak bagi silakan. Sudah duduk berkelompok? Ya, baik, terima kasih. Oke, kelompok 1 ketuanya si Egi ya. Egi. Kelompok 2 kelompoknya ketua kelompoknya siapa? Melani. Kelompok 3 Restu, Pak. Restu. Kelompok 4 baik, siapa? Sesa. Baik, terima kasih. Oke, Bapak akan membagikan LKPD dan modul. Oke, sudah dapat LKPD-nya? Oke.
Silakan dibuka dulu LKPD-nya. Apakah sama dengan tampilan di depan? Apakah sama? Sama ya. Baik. Di situ ada kelompok. Silakan ditulis dulu kelompoknya kelompok berapa? Sudah, Pak. Ya, anggota kelompoknya silakan ditulis. Sudah, Pak. Silakan dibuka halaman pertama terkait dengan LKPD. Di situ ada kompetensi dasar. Ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada petunjuk penggunaan LKPD. Di situ yang pertama yaitu Istilah nama anggota kelompok. baik. Yang kedua, Baca dan pahami kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. betul. Yang ketiga, Untuk mengerjakan LKPD, amatilah video yang diputar di depan kelas dengan jumlah 200 atau lebih banyak lagi. baik. Yang keempat, Jawablah pertanyaan mengenai materi hubungan dan berdiskusi bersama teman sekelompokmu. baik. Yang nomor 5, Pada LKPD ini berbasis sensitif yang reguler dan baik. Jadi itu petunjuk penggunaan LKPD. Baik. Orientasi di LKPD tersebut ada orientasi. ada Pak. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar di atas? Ada sebuah tayangan video terkait dengan energi tumbukan. Silakan hadap ke depan. Kekuatan pada tumbukan kedua, maka akan terbentuk ikatan baru. Perhatikan arah atau orientasi tumbukan pertama, maka tidak terbentuk ikatan baru. Perhatikan arah atau orientasi tumbukan kedua, maka akan terbentuk ikatan baru. Nah, kira-kira pertanyaan yang bisa dimunculkan itu kalian tulis di merumuskan masalah. Oke, silakan untuk ditulis di merumuskan masalah. Oke, sudah ditulis tentang merumuskan masalah? Sudah. Ada diskusi terkait dengan hipotesis dan sampai ke penjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, betul. Silakan untuk merumuskan hipotesis. Kemudian mengumpulkan data. Karena bagaimana? Ada kendala? Tidak ya?
Ada kendala? Ada kendala? Ya, jadi bagaimanakah cara penyimpanan zat kimia reaktif? Jadi nanti kamu cari bagaimana sih cara penyimpanan zat kimia reaktif. Nah, yang sudah kamu temukan yang pertama yaitu menentukan bahaya spesifik dari bahan. Betul. Ya, bisa hindari dari gesekan. Nah, mungkin jelas lagi gesekan seperti apa. Gesekan seperti apa. Kemudian hindari kontak dengan uap lembab. Nah, kemudian tidak ada perubahan tekanan atau suhu. Nah, ini kira-kira suhu yang bagaimana? Suhu dalam ruangan kah atau yang bagaimana? Diperjelas lagi yang terkait dengan itu. Silakan. Ya, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 terkait dengan Oke, kita akan mendengarkan presentasi kelompok 1 terkait dengan pengujian atau merumuskan masalah dari tayangan video. Ya, silakan. Untuk Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang merumuskan permasalahan. Bagaimana bisa terjadi tumbukan efektif? Yang kedua, yang merumuskan masalah. Ya, Pak. Ya, ada berapa masalah kamu? Jawabannya langsung, Pak. Enggak, pertanyaan tadi merumuskan masalah ada pertanyaan berapa? 1, Pak. 1. Ada kira cuma 1? Iya, Pak. Ada tambahan lagi mungkin? Dibacakan semua juga nggak apa-apa. Iya, Pak. Yang kedua, bagaimana bisa terjadi tumbukan tidak efektif? Ya, oke. Terus nomor 3? Bagaimana atom H dan atom I bisa terjadi tumbukan efektif? Oke. Ada cuma 3? 4, Pak. Ada? 4. Ada 4. Silakan dibacakan semuanya nggak apa-apa. Bagaimana syarat tumbukan efektif? Bagaimanakah syarat tumbuh efektif? Baik, terima kasih. Oke, silakan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Jadi kelompok 1 tadi itu ada 4 ya? Ada 4. Ada 4 permasalahan ya. Yang pertama tadi apa lagi? Bagaimana bisa terjadi tumbukan efektif? Oke, yang pertama yaitu bagaimana bisa terjadi tumbukan efektif. Yang kedua, bagaimana bisa terjadi tumbukan tidak efektif? oke, bagaimanakah bisa terjadi tumbukan tidak efektif? Iya, Pak. Baik, yang ketiga, Bagaimana atom H dan atom I bisa terjadi tumbukan efektif? oke. Yang keempat, Bagaimana syarat tumbukan efektif? bagaimanakah syarat tumbukan efektif? Baik, terima kasih pada kelompok 1. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, selanjutnya ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Kelompok 3 sama? Sama. Baik. Selanjutnya merumuskan hipotesis. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Mic-nya tolong di. Oke, bacakan. Tegak. Ngadap ke depan. Ngadap ke depan, nak. Ada kawan-kawannya. Oke, silakan. Ya, yang merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. Oke, pertanyaannya apa pertanyaannya? Masalah kamu apa masalahnya? Permasalahannya? Bagaimana bisa terjadi tumbukan efektif? Bagaimana bisa terjadi tumbukan efektif? Baik, silakan jawabannya. Kira-kira jawaban sementaranya? Karena suatu zat dapat bereaksi dengan zat lain jika partikel-partikel lainnya saling bertumbukan. Jika tumbukan efektif, zat partikel bergerak dengan arah yang teratur. Baik, terima kasih. Oke, ada yang berbeda pertanyaannya mungkin? Ada yang berbeda? Ada. Baik, silakan.
Oke, sebelum kita ke kelompok 3, kita beri hapus dulu ke kelompok 2. Oke, silakan. Merumuskan masalahnya apa? Masalahnya. Kami yang bagaimana atom H dan atom I bisa terjadi tumbukan efektif. Baik, silakan. Jawabannya, karena atom H dan atom I memiliki partikel reaksi berbanding lurus sehingga menghasilkan reaksi kimia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok 3. Baik. Oke, kelompok 4. Apa yang berbeda? Ada berbeda, silakan. Silakan. Bagaimana syarat tumbukan efektif? Yang pertama yaitu teori tumbukan dan konsentrasi awal reaksi. Yang kedua, teori tumbukan dan luas permukaan. Yang ketiga, teori tumbukan dan suhu. Yang keempat, energi aktivasi dan katalis energi minimal yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi disebut energi pengaktifan atau energi aktivasi. Baik, terima kasih. Jadi itulah syarat terkait dengan tumbukan yang efektif. Jadi syarat-syaratnya ada 4 ya tadi? Iya, Pak. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Tepuk tangan kepada kelompok 4. Baik, mengumpulkan data. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Silakan. Terkait dengan pertanyaan pertama, kelompok berapa? Pengertian tumbukan. Baik, silakan lagi. Kelompok 1. Oke, Pengumpulan data. 1. Tuliskan pengertian tumbukan. Tumbukan menjelaskan bahwa reaksi berbanding lurus dengan laju tumbukan partikel dalam setiap detik. baik, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 1. Oke, silakan. Terkait dengan bagaimana cara penyimpanan zat kimia reaktif. Oke, perhatikan semua. Baik, di sini saya menjawab bagaimana cara penyimpanan zat kimia reaktif. 1. Menentukan bahaya spesifik dari bahan itu. 2. Hindari dari gesekan antara zat kimia dengan benda yang lain. 3. Hindari kontak dengan uap lembab pada ruangan. 4. Tidak ada perubahan tekanan atau suhu pada tempat penyimpanan tersebut. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, selanjutnya tadi kelompok 3 juga ingin memberikan pendapat terkait dengan poin nomor 6. Oke, silakan. Bentar. Saya akan menambahkan dari kelompok 1. Penyimpanan bahan kimia harus dilakukan sesuai informasi sifat yang tertera pada Safety Data Sheet atau SDS yang merupakan lembaran yang berisi informasi sifat bahan kimia tersebut. Baik, jadi harus dilihat lagi cara penyimpanannya ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, kelompok 4 ada tambahan? Ada kelompok 4? Ada tambahan? Silakan. Silakan, dibacakan saja. Nadia. Silakan, tidak apa-apa. Oke, ini ada tambahan tentang bagaimana cara penyimpanan zat kimia yang reaktif. Silakan. Jawabannya adalah penyimpanan bahan kimia tersebut harus dijamin aman dengan memperhatikan wadah dan ruangan yang sesuai sehingga tidak terjadi perubahan atau reaksi baik dengan wadah atau udara sekitarnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 4. Oke, selanjutnya terkait dengan zat kimia yang reaktif. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Bagaimana hubungan penyimpanan zat kimia reaktif dengan teori tumbukan?
Bahan kimia dengan sifat yang berbeda harus disimpan dalam penyimpanan yang berbeda. Tempatkan bahan kimia pada tempat penyimpanan yang tersediakan. Bahan kimia yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca dan sebaliknya. Baik, terima kasih. Jadi hubungannya dengan teori tumbukan adalah harus mengetahui dari cara penyimpanan zat kimia itu sendiri ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3 ya. Selanjutnya, baik, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mengumpulkan data, ya. Oke, sebelum kita menarik kesimpulan, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari penjelasan tadi, mungkin ada yang ingin bertanya dengan kelompok lain. Ada yang bertanya terkait dengan penjelasan dari kelompok lain? Mungkin ada yang bertanya? Ada yang bertanyaan? Tidak ada? Baik, selanjutnya kita akan merumuskan kesimpulan. Oke, jadi tadi kita kan sudah belajar ya terkait dengan teori tumbukan. Sudah juga dijelaskan tentang tumbukan yang efektif. Kemudian juga tumbukan yang tidak efektif. Kira-kira kemudian lagi ada tambahan lagi tentang syarat-syarat terkait dengan tumbukan yang efektif. Nah, kira-kira kesimpulan apa sih yang kita bisa ambil dari dengan penjelasannya tadi? Oke. Yang pertama dulu tentang teori tumbukan. Oke, ada yang bisa terkait dengan teori tumbukan? Baik, kelompok 1. Oke, perhatikan. Kelompok 1 ingin mempresentasikan kesimpulannya. Teori tumbukan pada laju reaksi dapat diartikan sebagai pada proses tumbukan yang terjadi di samping ada yang menghasilkan reaksi juga ada yang tidak menghasilkan reaksi. Tumbukan yang terjadi dan bisa menghasilkan partikel-partikel hasil reaksi disebut sebagai tumbukan efektif. Efektifnya tumbukan ditentukan oleh faktor energi kinetik partikel atau molekul dan arah partikel. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke. Baiklah, saya akan menambahkan kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 1. Agar terjadi reaksi kimia, maka molekul harus mempunyai arah tertentu agar tumbukan efektif. Dari gambar 3, diperoleh informasi bahwa umumnya lebih banyak jumlah tumbukan yang arah tumbukannya tidak memungkinkan terjadi reaksi dari jumlah tumbukan yang memungkinkan terjadinya reaksi. Hal itu mempunyai arti bahwa kecil peluang suatu tumbukan tertentu untuk menghasilkan reaksi. Baik, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan kepada kelompok 3. Baik. Selanjutnya kita akan silakan kembali ke tempat duduk semula. Silakan. Oke, silakan kalian untuk membuka handphone kalian. Kita akan mengadakan soal evaluasi. Oke, linknya sudah Bapak bagikan di grup WA kelas kalian. Silakan kalian buka terkait dengan post test kita hari ini. Silakan. Oke.
Oke. Selanjutnya terkait pembelajaran kita hari ini, ya. Baik, terkait dengan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Bapak akan bertanya terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini itu menarik atau tidak hari ini? Nah, tadi kan kita pembahasannya dengan teori ya, tentang teori tumbukan. Nah, dengan berdiskusi, apakah membantu kalian untuk memecahkan masalah tadi? Sangat membantu. Sangat membantu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita ice breaking lagi tentang terkait dengan tepuk semangat yes ya. Baik, bisa? Baik, silakan berdiri. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat yes. Baik, terima kasih. Oke, materi selanjutnya kita akan belajar terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi faktor-faktor laju reaksi itu dipengaruhi oleh ada 4 ya. Ada konsentrasi, ada proses pembakaran, ada suhu dan katalis. Itu semua tadi berkaitan dengan teori tumbukan. Baik. Oke, selanjutnya kita tutup dulu ya pembelajaran hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Salam. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video penampilan uji kinerja praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.